Kemhan dimanapun Anda berada, senang sekali saya Maria Josephine dapat kembali menjumpai Anda selama 30 menit ke depan. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dan saya akan menemani Anda dalam program Defense Advocate, sebuah podcast yang dihadirkan oleh Kementerian Pertahanan. Dan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang pastinya menarik ya. Kita akan membahas tentang Pusdiklat Bela Negara. Nah, tentunya saya tidak sendiri nih. Saya sudah kedatangan narasumber saya yaitu Brigjen TNI Kartiko Wardani MTRhan. Halo, selamat siang Pak Kartiko. Selamat siang, Pak. Saya panggil Pak Kartiko ya? Iya, tidak masalah. Sehat ya Pak ya pastinya. Alhamdulillah ya? sehat. Baik, kita akan membahas seputar Pusdiklat Bela Negara nih Pak. Iya, Pak. Dan pastinya Sobat Kemhan ingin tahu sebenarnya fungsi dan juga tujuan dari Pusdiklat ini apa sih Pak? Ya. Saya ingin menyapa untuk pemirsa dulu, Mbak. Ya. Saya ucapkan selamat siang para pemirsa. Salam bela negara dan salam sehat selalu. Ya. Tetap taati protokol kesehatan. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin. Nah, kembali dari pertanyaan Mbak tadi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Pusdiklat Negara. Pusdiklat Bela Negara merupakan unsur pelaksana tugas ataupun subsarker dari Badan Pendidikan dan Latihan. Ya. Yang bertugas yang pertama adalah dia merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan serta meningkatkan mutu terkait dengan bidang pembentukan kader bela negara. Baik. Itu tugasnya. Dan saya mungkin perlu mungkin menggambarkan tentang Pusdik, karena tadi sudah bertanya tentang tugas pokoknya. Pusdiklat Bela Negara ini diresmikan oleh Bapak Menteri Pertahanan Keamanan pada tanggal 28 Februari 2017. Oh, belum terlalu lama ya Pak ya? Oh, belum. Waktu itu Pak Menterinya masih Pak Arya Mitra Kudu. Ya. Artinya kalau dilihat dari usia, tadi dikatakan belum lama, ya betul. Mungkin baru berjalan 3 tahun setengah, hampir 4 tahun lah. Ya. Nah, kemudian lokasi dari Pusdiklat Bela Negara tidak sama dengan pus-pus yang lain di jajaran Pusdiklat. Kami kebetulan lokasinya ada di Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Oh, baik. Nah, lebih kurang jaraknya dari sini perjalanan, kalau kita hitung waktu Mbak ya, itu lebih kurang 2 jam. 2 jam. Dan untuk sarana transportasi, angkutan, pedesaan, dan mungkin kalau kita katakan kendaraan umum sangat sulit, sangat langka di sana. Sehingga kalau kita ada kegiatan diklat yang harus didatangkan ke sana, serta diklat ini kita harus transitkan dulu Mbak. Itu di Badiklat. Kemudian kita arahkan nanti ke namanya Pustek Punhan. Tempatnya ada di Salemba, baru dari sana baru kita bersama-sama nanti menuju ke daerah latihan ataupun ke Pusdiklat Bela Negara. Demikian Mbak. Ya. Jadi ini memiliki tujuan apa Pak dengan adanya Pusdiklat ini untuk warga atau masyarakat Indonesia? Kalau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami tadi Pak, itu kan kebutuhan kader bela negara. Saya mungkin berangkat dari undang-undang Pak. Sebagai dasar hukum kita yang tertinggi, bahwa sebetulnya kan kebutuhan kader bela negara ini amanahnya undang-undang. Betul. Dasar 1945. Pasal 27 ayat 3. Nah, di situ disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, berhak dan wajib ikut serta. Kemudian ada peraturan lain sebagai dasar juga dalam kita menyelenggarakan, itu peraturan yang dikatakan peraturan undang-undang ya, undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Nah, sekarang ada lagi lahir undang-undang yang mungkin juga sama sebagai penjabaran yang berikutnya pada tahun yang sekarang ini, itu Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nah, jadi dasar hukumnya kuat sekali. Kalau dikatakan tujuan tadi kenapa itu dibentuk, tentunya kan ini kan dari namanya Pusdik ya. Berarti ada pertimbangan yang nantinya akan memberi manfaat mungkin bagi bangsa ini. Terbentuklah Pusdik tadi yang ada tempatnya di
Desa Cibodas, Hutan Rumpin. Nah, kalau dari segi aspek namanya pendidikan, tentunya tidak lepas dari kurikulum yang dibangun ataupun yang disusun. Nah, kalau namanya kurikulum ini kan artinya semua pemangku kepentingan pada saat Pusdik ini akan berdiri itu dilibatkan. Contohnya mungkin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Minresdikti waktu itu ya, Menteri Riset Pendidikan Tinggi dan itu dilibatkan. Kemudian lembaga-lembaga pemerintah terkait. Nah, kemudian dari ormas dalam suatu proses yang cukup panjang waktu itu ada namanya roundtable discussion, kemudian istilahnya fokus group discussion, ada roundtable discussion seperti itu. Jadi melahirkan tadi kurikulum yang sekarang ini. Diklat ini kan yang kami laksanakan sesuai dengan kurikulum itu tidak lama durasinya, Mbak. Berapa lama? Hanya 5 hari saja. Oh, 5 hari? 5 hari ya. Saya pikir berapa bulan gitu, Pak? Oh, tidak, berbeda, 5 hari saja. Berbeda 5 hari. Oke, baik. Untuk pelaksanaannya itu 5 hari. Itu kan pasti dalam 5 hari itu menurut saya waktu yang sangat singkat ya Pak, untuk bisa mengetahui materi yang sebenarnya menurut saya luas sekali, apalagi Indonesia ini kan luas sekali ya Pak ya. Itu penentuannya yang kurikulum tadi untuk bisa masuk ke seluruh lapisan masyarakat dalam arti dari tingkat usia, golongan, profesi dan lain sebagainya. Itu acuannya dari mana Pak? Yang tadi Pak saya sebutkan tadi, ya artinya kan bahwa kurikulum kan sudah disusun bersama kementerian terkait atau pemangku kepentingan, sehingga lahirlah kurikulum tadi. Nah, kemudian kurikulum ini bisa kita personalkan. Waktu itu harus sudah bisa dijalankan di 2018. Artinya bahwa dia 2017 itu diresmikan Pusdik dan diharapkan 2018 sudah bisa operasional. Artinya program-program diklat dengan sasaran-sasaran tadi mungkin jumlah alokasinya, kemudian mungkin kementerian-kementerian mana saja yang sebagai pesertanya, itu sudah tersusun seperti itu. Nah, kemudian programnya namanya Diklat Kader Bela Negara sudah ada, Mbak. Artinya kita ada namanya bidang studi dasar, ada bidang studi inti dan pendukung. Kalau kita bicara namanya bidang studi dasar, itu lingkupnya terkait masalah materi-materi yang sifatnya umum yang bisa dipahami nantinya oleh masyarakat. Karena diklat yang kita selenggarakan ini itu presentasinya Pak untuk teori itu 40%, 60%-nya praktek. Nah, seperti itu. Sementara ini lagi pandemi ya Pak? Ya betul, dari pandemi. Jadi tatap mukanya agak sulit untuk direalisasikan ya Pak ya berarti? Itulah yang mungkin membatasi, tetapi bisa dilaksanakan selama kita mentaati protokol kesehatan. Kita lakukan secara ketat syarat-syarat tersebut sehingga siapapun nanti yang datang ke sana peserta diklat itu dengan jaminan sudah melaksanakan sesuatu yang dikatakan namanya tes ataupun swab antigen seperti itu. Kemudian untuk tadi Mbak kembali kepada bidang studi, itu meliputi yang namanya bidang studi dasar berbicara masalah pengantar bela negara. Kemudian wawasan kebangsaan, 4 konsensus kebangsaan tadi, 4 sensus negara tadi. Kemudian bicara masalah sejarah perjuangan bangsa. Ada namanya kepemimpinan berwawasan bela negara. Ada materi juga terkait dengan sistem pertahanan semesta, ataupun berbicara masalah perkembangan lingkungan strategi tentang kondisi bagaimana secara global, kemudian regional maupun nasional. Ada materi-materi yang itu diampuh oleh lembaga lain, contohnya masalah terorisme dan radikalisme serta penanggulangannya. Kemudian peredaran narkoba serta penanggulangannya. Itu bidang-bidang studi dasar yang kita sebutkan tadi. Ada namanya bidang studi inti terkait dengan pengetahuan dasar bela negara. Nah, disinilah menjadi rohnya kami sebetulnya. Karena kita berbicara di situ kan masalah materi nilai dasar bela negara. Pertama masalah materi cinta tanah air. Kemudian materi sadar berbangsa dan negara. Ketiga setia kepada Pancasila sebagai ibu negara. Nah, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Itu materi-materi inti tadi ditambah dengan materi-materi yang lain seperti masalah peraturan baris berbaris,
kemudian masalah penghormatan, kemudian masalah keprotokolan, kemudian materi dinamika kelompok. Oh, baik. Dan Jadi saya pikir tuh mungkin bukan saya saja gitu ya yang berpikir, masyarakat luas juga mungkin nih Pusdiklat Bela Negara apakah selalu berkaitan dengan fisik, angkat senjata dan lain sebagainya, tapi ternyata memang tentang pendidikan dasar, tentang cinta terhadap negara ya. Seberapa pedulinya kita untuk bisa mempertahankan dan menjaga negara ini gitu ya Pak. Nah, sampai saat ini sudah berapa lulusan Pak? Dari 2018 berarti ya berjalannya? Ya, 2018. Sampai sekarang kira-kira udah melahirkan berapa alumni itu kalau bisa dikatakan? Kalau alumni yang telah kita didik ataupun kita latih dari sejak 2018 sampai dengan saat ini, lebih kurang melahirkan kader 15.000 orang lebih. Wah, udah banyak ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sudah cukup banyak. Ya. Oh, memang sudah berjalan dari sebelum pandemi gitu ya Pak ya? Kan dari 2018. Kalau yang sebelum itu bisa lebih lagi Mbak. Oh. Tapi ini kan program setelah saya sebagai Kapusdiklat Bela Negara, sejak diresmikannya Pusdiklat itu kan 2017. Nah, program baru kita operasionalkan di 2018. Ya. Nah, jadi ukuran outputnya ya, kalau saya katakan ya sejak dari program itu 2018. Tetapi memang ada diklat-diklat yang sebelum itu saya masuk sudah berjalan. Memang perintah waktu itu memang masif dan harus berjalan. Ya. Nah, sehingga tadi saya katakan melahirkan tadi yang namanya kader bela negara lebih kurang jumlahnya 15.000 orang. Sementara targetnya ini untuk seluruh lapisan masyarakat pastinya kan Pak? Betul Mbak, makanya kembali kepada tadi amanah undang-undang tadi Pak, pasal 27 ayat 3 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib serta dalam upaya pembinaan negara. Iya. Dan diperkuat tadi Pak, namanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional dalam pertahanan negara. Di sana sangat jelas bahwa pertama kita berbicaranya masalah bela negara itu sendiri. Kalau dikatakan bela negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara itu melalui namanya pendidikan kewarganegaraan. Nah, harus kita pilahkan nih Mbak, pendidikan kewarganegaraan. Kedua, latihan dasar militer secara wajib. Ketiga, pengabdian sebagai anggota TNI baik secara sukarela ataupun wajib. Keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, kalau bicara tadi saya katakan hak dan kewajiban, apa haknya warga negara? Haknya, ya bisa dia mendaftar sebagai anggota TNI. Bisa dia menjadi mendaftar anggota Komandan Cadangan. Nah, kewajibannya apa? Nah, kewajiban yang diberlakukan misalnya sebagai anggota prajurit TNI, sebagai alat pertahanan negara. Kemudian kewajibannya sebagai Komandan Cadangan pada saat dimobilisasi dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman beredar. Nah, kami pendidikan yang katakan tadi mendapatkan pendidikan kewarganegaraan melalui pembinaan kemampuan kesadaran bela negara, PKBKN seperti itu. Nah, inilah yang kami ranahnya masuk di situ. Sehingga tadi kalau dikatakan diklat yang kami selenggarakan tidak lama durasinya, hanya 5 hari saja, Mbak. Hanya 5 hari. Ini kan untuk semuanya, dari anak-anak sekolah, ormas, pekerja kantoran dan lain sebagainya. Nah, itu cara menjangkaunya bagaimana Pak? Saya agak kurang mengerti nih. Apakah mereka diberikan ada program ini lalu mereka harus mendaftar atau memang dari pihak Pusdiklat sendiri mengajukan undangan atau bagaimana Pak? Dari program ini kan namanya rekrutmen untuk kader bela negara, ada namanya lingkup pendidikan, ada lingkup pekerjaan dan lingkup masyarakat. Nah, kalau berbicara lingkup pendidikan, peserta diklatnya ini bisa kita golongkan dari dia PAUD, pendidikan anak usia dini, sampai dengan perguruan tinggi. Kalau kita istilahkan di sana adalah pembentukan kader muda bela negara. Nah, kalau dia sumbernya dari lingkup pekerjaan, itu
melalui kementerian lembaga terkait, Baik. bisa dari instansi pemerintah, swasta, BUMN, BUMD. Perusahaannya yang mengajukan atau pihak Pusdiklat yang mengundang? Kalau program kita, kan misalnya program tadi kalau konteksnya misalnya bicara untuk lingkup pendidikan. Ya. Saya ingin mengambil pesertanya dari mungkin kalangan perguruan tinggi misalnya. Ya. Bisa dari mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada, atau mungkin dari pelajar-pelajar SMA. Nah, ini akan kita bersurat meminta untuk calon-calon ini tadi kepada Biro Pegawaian kita, Kementerian Pertahanan, untuk meminta kepada sekolah-sekolah yang mungkin bisa memberikan calonnya kepada kita untuk kita didik di Rumpin sana. Oh, baik. Jadi mereka mengirimkan perwakilannya ya Pak, dengan harapan dari pengalaman itu mereka sharing lagi ke teman-temannya atau ke kerabatnya yang di lembaga yang sama gitu Pak. Cara-cara itu kita lihat dulu Pak. Artinya kalau misalnya tadi ini kan mereka kan kita rekrut seperti itu ya. Nanti kita latih, kita lihat kalau misalnya ini yang pesertanya mayoritas dari kalangan mahasiswa. Selama ini kan ada namanya ospek misalnya, ataupun mos kalau dia tingkat SMA gitu ya. Jadi yang selama ini kegiatan masalah mos itu jangan lagi berpikir masalah bully-membuli atau mungkin melukai, menyakiti sebagainya. Kan tidak mengarah kepada karakter yang baik nantinya di dalam suatu lembaga pendidikan. Apalagi generasi muda harus dia jelas dia sebagai karakter yang mungkin yang diharapkan karakter kebangsaannya tumbuh di situ. Yang kita katakan dulu karakter Indonesia atau karakter Pancasila lah. Nah, jadi mereka-mereka nanti di sana pun sudah pola-pola itu yang mereka terapkan gitu. Nah, dan ini kan dia sebagai kader di sana, sehingga bisa jadi motor teman-temannya di sana nanti kalau saat kegiatan kemahasiswaan bisa menjadi role model bagi teman-teman yang lain. Nah, ini mereka kalau yang dikatakan tadi pengiriman dari kalangan kampus misalnya ataupun kalangan perguruan tinggi, itu tidak bisa kita murni semua mereka sekian orang gitu. Tapi dilihat juga dengan alokasi yang kita sudah batasi. Contohnya mau kita didik 50 orang. Nah 50 orang itu ya artinya di setiap perguruan tinggi atau kampus bisa mengirimkan calon-calonnya. Nanti yang menarik itu adalah dari Biro Pegawaian kita, Kementerian Pertahanan, untuk mereka dilatih dididik kita. Tapi kalau dari namanya kalangan ormas, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dari kalangan media, mungkin dari ormas dari politik, itu nanti bisa yang menjembatani, memfasilitasi itu dari Direktur Bela Negara dari Porhan. Jadi mereka yang mencari, dapat sekian orang, baru dilatih, dididik di Pusdiklat Bela Negara di Rumpin. Seperti itu Pak mekanismenya. Dengan harapan bisa memiliki karakter dari 5 nilai yang ditanamkan tadi itu ya Pak ya. Lalu kira-kira menurut Bapak nih saat ini ancaman apa sih yang paling kecil aja yang harus kita sadari untuk masyarakat luas supaya kita harus ikut peduli. Jadi nggak melulu jauh-jauh, daftar jadi TNI deh atau masuk ke politik deh atau gimana. Yang paling simpel aja dulu Pak. Contohnya apa? Ya pertama kita ini dulu Pak, melihat dari bela negara sendiri. Itu sendiri pengertiannya kan tekad, sikap, perilaku dan tindakan warga negara. Baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman kan Pak ya. Nah kalau bicara ancaman seperti itu, nah kalau bicara ancaman kan banyak ancaman yang sekarang ini ada di wilayah kita ataupun di negara kita. Nah itu juga digolongkan ada namanya ancaman militer, ada ancaman non-militer dan ancaman hibrida. Nah kalau kita bicara istilah ancaman, berarti kan ada suatu setiap usaha Mbak
baik yang datang dari dalam negeri, luar negeri, yang bertentangan dengan Pancasila, yang dapat mengancam dan atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Nah, oleh karena itu, ancaman-ancaman yang saya katakan tadi, ya coba kita berangkat dulu saja, apakah di negara kita ada ancaman atau tidak. Memang tadi bilang tidak jauh-jauh, tapi saya coba memberikan satu deskripsi gambaran. Negara misalnya saja, apa sih negara kalau kita kelompokkan, ada apa di dalamnya, berbicara apa? Kan berbicara wilayah atau kedaulatan, bicara sistem pemerintahan, bicara juga di situ ada rakyat dan penduduk, dan mungkin yang terakhir adalah diakui keberadaannya oleh negara-negara lain yang ada di dunia ini, ada di dunia. Nah, bicara namanya wilayah, kedaulatan, adakah indikasi-indikasi negara kita terancam? Nah, negara kita negara kepulauan dan negara maritim. Kita diapit oleh dua benua, Asia dengan Australia, dan Samudra Pasifik dan Samudra India. Nah, kemudian kita dengan wilayah yang luas tadi, kalau kita lihat ancaman terhadap pemisahan diri dari keutuhan NKRI dalam bentuk kegiatan separatisme misalnya. Nah, ada nggak? Kalau kita amati saja, ada nggak misalnya? Oh, ada di wilayah ujung misalnya. Berarti indikasinya bahwa negara kita ada ancaman terhadap bingkai keutuhan NKRI tadi. Kan begitu, Mbak? Belum lagi wilayah lautan dan daratan. Wilayah daratan kita itu memiliki 3 perbatasan darat dengan negara lain. Seperti di Kalimantan dengan Malaysia, perbatasan itu bentangannya sekitar 2004 km. Siapa yang mampu mengawasi perbatasan buku panjangnya itu? Itu di Kalimantan. Belum lagi yang ada di Timor Leste dengan kita, termasuk PNG dengan Papua. Itu perbatasan darat. Belum lagi perbatasan laut. Ada 10 perbatasan laut. Nah, siapa yang bisa mengamankan ini? Perbatasan dengan laut dengan India, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Australia, PNG, Timur Timur maupun Palau. Kepulauan yang di ujung utara sana, Mbak. Nah, itu siapa yang mengamankan? Nah, semua negara kan tentunya kan punya kepentingan. Nah, kalau ada ancaman mungkin ya dalam hal kekayaan laut kita, ikan kita, mungkin harta karun yang terpendam di dasar laut, dicuri orang. Belum lagi digunakan mungkin untuk peredaran obat-obatan terlarang. Perbatasan darat juga demikian. Patok-patok kita bisa berubah. Berarti ada ancaman. Sepakat gitu, Mbak ya? Sepakat. Nah, kemudian yang tadi, Pak, sistem pemerintahan. Kita sepakat pemerintahan sejak kita diproklamasikan kemerdekaan kita ini, itu kan kita ideologi kita Pancasila. Tetapi kalau ada ideologi lain di luar itu yang memaksakan untuk menggantikan dalam bentuk misalnya ideologi komunisme, mungkin kapitalisme atau ajaran-ajaran khilafah, ada ancaman dalam hal sistem pemerintahan kita. Nah, kemudian penduduk rakyat kita ini jelas kita ini bineka, majemuk, plural, artinya suku, agama, adat-adat, budaya beragam. Semangat-semangat perbedaan sudah kita bangun. Tetapi kalau ada jiwa-jiwa intoleransi, diskriminasi, berarti itu ada ancaman terhadap negara kita. Nah, kembali tadi saya katakan nanti, Pak, pada namanya pengertian bela negara tadi, kan berbagai ancaman kan gitu, Pak ya. Nah, ancaman-ancaman itu tidak jauh sebetulnya kalau kita melihat itu ada di dalam kehidupan kita sekarang berjalan ini. Ya, sepanjang kita mungkin dalam kehidupan menatap masa depan kita ini itu tidak mudah. Dan dulu presiden kita pertama Pak Soekarno pernah menyampaikan statement bahwa ada disebut, beliau katakan dengan istilah revolusi mental, kan gitu. Bagaimana untuk membangun atau menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia baru, berhati putih, berkemauan baja, ya Pak, bersemangat alang raja wali dan berjiwa api yang menyala-nyala. Itu kan semangat untuk melakukan suatu perubahan, Pak. Untuk semangat menepati janji-janji besar kemerdekaan kita yang belum terwujud. Kan harus kita isi. Akhirnya adalah namanya di situ yang diinginkan ada satu perubahan sikap.
pola pikir, cara pandang, perilaku, dan cara kerja kita. Iya. Yang bagaimana? Ya mungkin yang perlu saya katakan berintegritas, etos kerja, bergotong royong, tetap berdasarkan Pancasila. Baik. Yang ujungnya Mbak nanti akan menjadi itu bangsa yang besar, modern, makmur, dan bermartabat. Baik. Demikian Mbak. Iya, jadi memang untuk menjaga negara Indonesia yang begitu besarnya, ya memang dibutuhkan keterlibatan masyarakat untuk bisa lebih peduli apapun posisinya dan apapun profesinya sebenarnya ya Pak ya. Sebagai atlet pun juga sebenarnya dia juga sudah bela negara dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya nggak perlu jauh-jauh ya. Termasuk peduli terhadap COVID juga nggak sih Pak? Ya, kan ancaman Pak bisa. Tadi saya katakan tadi Pak. Kalau dia untuk agresi dari negara lain, kekuatan militer bisa. Kemudian separatisme, radikalisme, ibu ya, dan terorisme, ancaman cyber. Ada juga namanya bencana alam, penyebaran untuk penyakit seperti ini, masalah penyalahgunaan narkoba, itu ancaman semua. Banyak lagi masalah berita-berita hate speech, hoax gitu sama itu Mbak, itu ancaman. Iya, betul. Kadang-kadang kita kan tidak sadar, dikirim mungkin berita-berita yang belum jelas asal-usulnya kita percaya. Mungkin sifatnya provokasi. Nah kalau kita yang cerdas, yang mungkin tahu bahwa itu kurang tepat, kurang benar, pasti kita tidak akan bersemangat sekali untuk menyebarluaskan seperti itu. Karena dampaknya banyak sekali. Diri kita, keluarga kita, bahkan nanti ujung pada negara. Ini harus kita ini. Makanya dulu katakan tadi bahwa ancaman-ancaman itu ada di sekeliling kita tadi. Memang harus kita bangun Mbak. Artinya itu merasa peduli Mbak ya. Memiliki dan tanggung jawab warga negara ini. Yang bagaimana? Peduli tanggung jawabnya. Dalam apa? Di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari segala bentuk ancaman yang saya sebutkan tadi. Seperti apa bentuk pedulinya? Ya kita harus bisa intinya deteksi lah, antisipasi dan cegah. Deteksi, kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin itu bisa membuat kepada dampak kepada keselamatan bangsa atau warga negara, ini harus kita ini Mbak, harus bisa kita coba antisipasi mau kemana ini. Sesimpel apapun ya, jadi bukan hanya tanggung jawab aparat saja ya Pak. Betul. Kalau kita biarkan, dampaknya luar biasa. Mungkin banyak korban di balik itu akan terjadi. Nah ini tidak boleh, makanya kalau dia bangsa ataupun warga yang tadi saya katakan tadi dia peduli tanggung jawab, mungkin dia akan segera Pak, dia lapor pada aparat tempat, kan gitu ya. Sama dengan tadi nih yang masalah pandemi yang Mbak datang tadi, misalnya di RT tersebut kok ada satu keluarga kok gejala-gejala itu ada di situ. Kalau mungkin rekan-rekan atau tetangga yang tahu, ini kan segera diinformasikan untuk menanggulangi, mungkin diusikan untuk segera diisolasi untuk biar dia bisa diobati, dirawat. Betul. Oleh masa bodoh ya kan menularkan ke semuanya. Iya. Jadi dari situ semoga ya kita tahu ya sebenarnya kita harus membela apa, siapa dan apa tugas kita sebenarnya gitu ya. Simpelnya ya Pak ya. Ya terkait dengan semua itu kan kembali pada penanaman tadi Mbak. Nilai-nilai dasar bela negara. Yang saya sebutkan tadi ada namanya cinta tanah air. Sadar berbangsa negara, ya, setia pada ideologi Pancasila sebagai ini ya, kemudian daerah berkorban untuk bangsa dan negara. Terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Ini kemampuan ini, cinta tanah air bagaimana? Lalu gimana Kak kalau misalnya ini kan nggak semua bisa mendapatkan pendidikan ini ya Pak. Kalau misalnya ada yang menginginkan ikut gitu Kak, apakah memang harus mengajukan ke perusahaannya supaya bisa majukan ke sini? Tapi kalau misalnya dia sendiri aja gitu, bagaimana Pak? Apakah bisa dijangkau melalui via online atau bagaimana? Selama ini proses pendaftaran Mbak biar berjalan semua tertib administrasinya. Kalau dia dikatakan tadi mungkin dari individu ya tidak seperti itu, dia mungkin ada organisasi mana yang dia ikuti ataupun mungkin instansi mana yang dia bekerja di situ, itu melalui instansinya. Baik. Memang semangat untuk kesejahteraan bela negara ini cukup tinggi, tetapi kan karena alokasi yang membatasi 50 orang, akhirnya rekan-rekan yang lain tidak ada kesempatan. Ada kendala secara fasilitas dan juga sikon juga ya Pak ya. Tapi yakinlah bahwa dari semua itu kan kita kan selama ini juga sudah mengkaderkan teman-teman yang nanti bisa jadi penyelenggara dalam bentuk diklat TOF, training fasilitator, sehingga bisa
berlatih di sana. Bisa menjangkau lebih luas lagi lebih ya luas, Pak, harapannya tentunya. itu, ya. Dan kita juga berharap semoga kedepannya bisa benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga NKRI kita. Harapan saya seperti itu. Terakhir Pak, saya ingin bertanya harapan Bapak bagaimana nih untuk seluruh lapisan masyarakat, mungkin terutama para generasi mudanya terkait bela negara ini Pak? Ya ini penting, mengenai karakter bangsa ini. Tadi saya katakan bahwa hakikat pembinaan kesadaran bela negara adalah untuk membentuk karakter bangsa. Ya. Yang bagaimana yang memiliki jiwa nasionalisme, cinta tanah air, memiliki semangat kebangsaan. Ya. Dia cinta kepada negaranya ini. Kemudian memiliki jiwa-jiwa patriotisme. Ya. Jiwa semangat, militansi, ikhlas, rela berkorban, pantang menyerah dan sebagainya. Nah, kalau kedua ini dibangun, bangsa ini akan memiliki daya tangkal bangsa yang tangguh ataupun ketahanan yang tangguh dalam menghadapi ancaman tadi. Iya. Nah, kalau sudah namanya tangguh, ya, pasti namanya ancaman-ancaman ini akan bisa kita eliminir. Iya. Ya, itu tergantung dari masyarakat kita. Tantangan ke depan kan makin sulit. Iya. Artinya bicara ancaman, gangguan, hambatan pasti ada di depan mata kita. Iya. Nah, kalau generasi muda karakternya tidak karakter Indonesia, tidak karakter Pancasila, kurang nasionalis. Kita ingin membangun itu, Mbak. Iya. Yaitu bangsa Indonesia yang berkarakter Indonesia dan berkarakter Pancasila. Oke. Pasti akan hebat bangsa ini. Iya. Saya yakin sekali. Itu. Dan tentunya itu harapan kita semua ya, Pak ya. Ya. Harapan kami, Mbak. Baik, Pak. Senang sekali bisa. Ya, terima kasih, Mbak. Mendengarkan penjelasan dari Bapak, semoga itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya harapan-harapan yang disampaikan oleh Bapak tadi semoga bisa segera tercapai ya Pak. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mbak. Mendengarkan penjelasan lebih lanjut. Betul, sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah sehat selalu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya dan Sobat Kemhan dimanapun Anda berada. Itulah tadi pembicaraan saya dengan Pak Kartiko, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan akhir kata saya Maria Josephine dan juga Bapak Kartiko mohon pamit undur diri. Kita ketemu di episode mendatang tentunya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik lainnya, tentunya hanya di Defense Advocate, sebuah podcast yang dihadirkan oleh Kementerian Pertahanan. Saya Maria Josephine mohon pamit undur diri. Salam negara.